Hai sahabat bijak, saya berdoa kita semua berada dalam kondisi sehat jasmani dan sehat jiwani kita. Sahabat bijak, setiap orang punya ketakutannya sendiri-sendiri. Mungkin itu ketakutan tentang kondisi keuangan, ketakutan tentang masa depan, atau ketakutan tentang masa lalu yang belum pernah diselesaikan. Bisa juga ketakutan tentang belum mendapatkan pasangan hidup, atau selama ini masih jomblo. Bisa juga ketakutan tentang kesehatan, wabah penyakit, virus yang ada di sekitar kita. Tetapi sebenarnya rasa takut itu adalah bagian dari kehidupan dan penting bagi manusia. Karena rasa takut dalam batasan yang sehat dapat menghindarkan seseorang dari bahaya. Contoh nih, kalau kita sedang berjalan, lalu ada anjing gila yang mengejar. Rasa takut itu akan membuat kita lari menjauhi bahaya. Dan ini adalah rasa takut yang menyelamatkan kita. Rasa takut yang wajar, yang sehat. Namun ketakutan yang berlebihan itu yang berdampak negatif. Ketakutan yang berlebihan dapat merebut damai sejahtera kita, membuat kita stres. Nah, kalau kita sudah stres, maka antibodi kita akan menurun. Daya tahan tubuh kita akan serangan penyakit, virus akan melemah, dan kita akan jatuh dalam sakit. Bagaimana melawan ketakutan? Apa yang kita perlukan? Kembali ke firman Tuhan. How to face fear. Bagaimana kita menghadapi rasa takut. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan ada kata "dan" di situ. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini merupakan nasihat Raja Daud di masa akhir hidupnya kepada sang anak Salomo untuk menggantikan sebagai raja. Salomo menghadapi bangsa yang besar, akan menghadapi banyak rasa ketakutan akibat dari masyarakat yang mungkin menolak, yang mungkin akan mengeluarkan fitnah, mengeluarkan berita-berita hoax, menyebarkan berita-berita yang jahat, yang kejam. Mungkin juga akan ada pemberontakan-pemberontakan dalam masyarakat yang akan dipimpin Salomo. Raja Daud memberikan pengalaman-pengalamannya. Dia berjalan dalam jalannya. Ini poin yang pertama. Mengatasi rasa takut yaitu berjalan dalam jalannya. Raja Daud ketika menghadapi Goliat, dia percaya bahwa kewajiban yang sudah dilakukan. Menghadapi Raja Saul juga, ketika dia akan dibunuh, dia pun melakukan kewajibannya dia kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dalam setiap yang dia lakukan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan perlindungan. Daud ini luar biasa sekali. Berjalan dalam jalannya mempunyai arti bahwa Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Berjalan dalam jalannya. Ketika kita akan menuju ke kota A, kita harus mengikuti jalan itu. Kita harus percaya bahwa jalan ini akan membuat kita sampai ke kota A. Demikian juga dalam kehidupan, rasa takut akan hilang ketika kita berjalan dalam jalan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan perlindungan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Pemulihan itu ada dalam Tuhan. Poin yang kedua, yaitu mematuhi aturan-aturannya. Berjalan saja ke kota A itu tidak cukup. Kita harus tahu aturan-aturan yang ada di jalan itu. Begitu juga kalau kita ingin menjadi sehat.
Selain kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Dia yang memberikan kesehatan, kesembuhan, ada kewajiban dan aturan yang harus kita taati. Contohnya, makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, dan hilangkan stres. Ya, 4 poin ini ya, makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, dan hilangkan stres. Itu aturan-aturan yang harus kita taati. Sahabat bijak, yuk, dalam kehidupan ini akan ada rasa takut. Tapi ketika kita menjalankan 2 poin ini, yaitu berjalan dalam jalannya dan mematuhi aturannya, maka rasa takut itu akan hilang. Dua-dua ini harus dijalankan. Kalau kita hanya berjalan saja tanpa tahu aturannya, kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi ketika kita hanya tahu aturannya tanpa menjalankan, itu teori. Ya, sahabat bijak, yuk kita jalankan 2 aturan ini. Pegang firman Tuhan, hadapi rasa takutmu, dan alamilah hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. God bless you.